Sebelum aku minum rimpang itu aku gampang banget sakit, khususnya batuk pilek. Assalamualaikum, hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Ketemu lagi dengan channel Tatik Family. Nah teman-teman, ini aku lagi bungkusin rimpang untuk pesanan teman onlineku. Silakan yang mau order silakan chat di WA. Dan untuk manfaat rimpang teman-teman, silakan teman-teman lihat aja di video-video aku ya, di video-video channel Tatik Family itu udah banyak banget manfaatnya buat apa, cara minumnya dan segala macam. Itu udah ada, silakan teman-teman cek aja. Kalau ada yang mau bertanya silakan di kolom komentar aja, nanti aku bales walaupun agak telat karena pekerjaanku banyak teman-teman. Pokoknya nanti aku bales. Nah teman-teman, sambil aku ini packingin si rimpang ini, aku sekalian mau berbagi informasi, berbagi cerita mengenai aku mengkonsumsi rimpang. Jadi teman-teman, aku udah mengkonsumsi rimpang ini kurang lebih 1 tahun, tepat di Agustus ini ya teman-teman. Alhamdulillah sampai hari ini sehat walafiat, tidak ada masalah apapun di badanku. Karena banyak banget yang bertanya katanya minum rimpang aman atau enggak. Alhamdulillah kalau nggak aman aku nggak bakal diteruskan sampai hari ini teman-teman. Alhamdulillah aman, tapi tetap kembali lagi ke badan teman-teman. Untuk cepat lambatnya si minuman rimpang ini bekerja di badan kita gitu ibaratnya. Dan selama ini banyak komentar-komentar yang udah minum minuman rimpang ini justru malah makin membaik dari keluhan-keluhannya ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau mengkonsumsi rimpang yang banyak keluhan di badannya, silakan bisa langsung untuk minum rimpang aja. Dan buat teman-teman yang mau memulai minum rimpang tapi males untuk ngebersihinnya, bikin rimpangnya dan segala macam, silakan teman-teman bisa lanjut aja ke WA. Karena lumayan kalau bikin rimpang tuh tangan sampai pada kuning-kuning gini teman-teman. Teman-teman, aku mau bercerita sedikit pengalamanku. Jadi sebelum aku minum rimpang itu aku gampang banget sakit, khususnya batuk pilek teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang di rumah contoh ataupun di lingkungan ada yang kena flu, pasti aku akan kena flu cepet gitu teman-teman. Apalagi kalau suamiku udah kena flu. Suamiku kan punya kayak sinusitis gitu ya teman-teman, jadi gampang banget kena flu-nya. Nah terus kalau misal suamiku kena flu, itu yang paling lama nanti sakitnya itu aku teman-teman, kayak gitu. Nah tapi alhamdulillah semenjak aku minum rimpang teman-teman, itu aku jarang banget yang namanya flu dan batuk. Walaupun lagi musim flu, musim batuk, aku jarang. Terus kalaupun aku kena flu teman-teman, itu kayak cuma hidung tuh kayak kering aja gitu loh teman-teman. Jadi nggak sampai keluar keluar ingus ataupun tenggorokan, di tenggorokan juga keluar kayak lendir kayak gitu, enggak teman-teman. Jadi aku kalau sekarang kena flu tuh kayak hidung tuh kayak kering gitu, kayak mampet aja gitu, tapi mampetnya nggak parah, cuma kayak gimana sih kalau hidung kering gitu teman-teman. Nah kayak gitulah teman-teman. Jadi setiap hari tuh kayak gitu, tapi nggak sampai bener pilek keluar gitu loh teman-teman. Nah mungkin itu dari si rimpang jadi kayak terlapisi mungkin ya imun kita gitu teman-teman. Jadi nggak sampai pileknya yang bener-bener parah gitu teman-teman. Kalau zaman dulu ya, kalau aku lagi pilek pokoknya mah udah keluar dari hidung, udah keluar dari tenggorokan, ibaratnya teman-teman harus sediain tisu aja ibaratnya. Tapi alhamdulillah sekarang tuh enggak teman-teman. Dan aku minum, kalau pilek itu jarang minum obat. Dulu mah aku udah nggak enak di hidung aja udah langsung minum obat lah teman-teman gitu ya, obat pilek dan segala macam. Sekarang mah alhamdulillah, jadi kalau udah aku agak hidung ada gak enak kayak kering kayak gitu, aku langsung minum cuka apel, aku langsung minum ibaratnya rimpang ya. Walaupun memang aku masih minum sampai hari ini teman-teman kayak rimpang, cuka apel, cuma karena aku udah nggak terlalu banyak keluhan, jadi aku kadang minumnya suka bolong, tapi tetap dalam 1 hari itu tetap minum. Jadi yang biasanya aku sehari 2 kali, sekarang kadang sehari itu bisa sekali kalau akunya lagi sibuk bener-bener. Tapi tetap harus ada yang diminum kalau tidur. Kalau misal aku nggak sempet bikin rimpang, ya berarti aku minum cuka apel.
Pokoknya sehari itu harus aku minum rimpang, walaupun cuma sekali gitu. Tapi kalau misalnya akunya lagi nggak sibuk, aku biasanya minum sehari 2 kali teman-teman untuk minum rimpang gitu. Nah, dan alhamdulillah untuk batuk juga teman-teman, aku udah jarang banget. Biasanya kalau udah pilek pasti kan batuk ya teman-teman. Alhamdulillah enggak teman-teman, alhamdulillah banget bener-bener. Dan yang luar biasanya ketika suamiku kena flu teman-teman, ya aku nggak ketularan bener-bener gitu teman-teman. Ya gitu, cuma ketularannya kayak hidungku kayak kering gitu, kayak gimana sih kalau orang yang mau flu, tapi nggak sampai pusing, nggak sampai badan meriang gitu, enggak. Kalau dulu mah aduh ya Allah, badan meriang, terus kepala pusing, tenggorokan gatel gitu kan teman-teman, hidung udah pasti kan ya perih lah, kadang gatel lah, kadang pengen bersin-bersin gitu. Sekarang alhamdulillah teman-teman, pokoknya bener-bener ini si rimpang itu bener-bener buat jaga imun kita itu bener-bener loh teman-teman. Nah jadi buat teman-teman yang istilahnya banyak keluhan, dan keluhan, nggak ada salahnya yuk dicoba untuk minum rimpang teman-teman. Untuk aman enggaknya, insya Allah aman. Ini terbuat dari jahe, kunyit, lengkuas, dan serai. Jadi bahan-bahan ini tuh yang biasa diminum ketika teman-teman memasak masakan yang menggunakan rempah-rempah kayak gulai, kayak soto, kayak ayam ungkep. Itu kan teman-teman menggunakan bumbu-bumbu seperti itu. Nah coba bayangkan teman-teman udah berapa puluh tahun ibaratnya makan yang ada rempah-rempah itu, aman nggak sampai hari ini? Aman kan teman-teman, bisa secara tidak langsung bumbunya gitu teman-teman. Nah jadi teman-teman jangan takut, karena ini mah bukan obat sembarang obat itu ibaratnya ya teman-teman. Jadi ini cuma dari bahan-bahan rempah-rempah yang ada di dapur, jahe, kunyit, lengkuas, serai, itu khasiatnya sangat luar biasa teman-teman. Pokoknya selain menjaga imun, buat membersihkan juga usus kita, segala penyakit itu insya Allah bisa teratasi teman-teman dengan minum rimpang. Jadi kalau teman-teman mau coba silahkan coba, tapi aku nggak bisa menjamin semua penyakit ya, karena aku juga nggak tahu. Ini sesuai pengalamanku yang aku rasakan, yang aku punya keluhan dengan rimpang sembuh ibaratnya gitulah teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada yang bertanya di luar apa yang keluar saya, aku nggak bisa menjawab, ya mohon maaf, karena ya aku mah sesuai pengalamanku teman-teman, karena aku bukan pakarnya dan aku juga bukan dokter gitu kan teman-teman. Jadi ini mah aku cuma berbagi informasi, berbagi cerita ke teman-teman. Kalau ada keluhan yang ringan-ringan kayak batuk, pilek, meriang, masuk angin, susah BAB, pegel-pegel, itu kan ibaratnya keluhan-keluhan sehari-hari ibu rumah tangga, apalagi ya ibu-ibu gitulah ibaratnya teman-teman. Nah teman-teman bisa coba untuk minum rimpang, dan ke badan itu enakan banget teman-teman, enak banget ke badan itu, kayak seger terus teman-teman kalau udah minum rimpang itu. Jadi aku juga kurang paham ya istilah kenapa bisa kayak gitu, tapi memang kan kalau si jahe, kunyit itu tuh sumber mineral yang lengkap buat badan kita dari minuman rempah-rempah itu kalau nggak salah menurut dokter Jaidul Akbar teman-teman. Dan aku juga untuk mengkonsumsi rimpang ini ngikutin saran dokter Jaidul Akbar. Jadi kalau teman-teman tanya misalkan itu minum rimpang nanti minumnya pakai ini boleh nggak? Aduh aku kurang paham teman-teman, karena aku tuh selalu mengkonsumsi rimpang ya sesuai kayak gini, sesuai ibaratnya yang aku buat, cuma jahe, lengkuas, kunyit, dan serai. Gak pernah aku tambahin apa-apa kecuali madu, air jeruk, dan garam aja, karena memang itu yang direkomendasikan oleh dokter Jaidul Akbar. Jadi gak pernah pakai istilahnya dicampur daun salam lah, dicampur kapulaga lah, dicampur kunyit putih dan segala macam, aku nggak pernah teman-teman. Jadi selama ini penyakitku bisa sembuh dengan ini aja teman-teman. Nih kayak asam lambung, GERD, emah, meriang, batuk pilek, terus susah BAB, pegel-pegel, kolesterol, bahkan batu empedu, membersihkan kantung empedu. Ini cukup dengan minum ini aja teman-teman. Aku nggak pernah minum-minum ditambah ini itu, nggak pernah teman-teman. Dan pada dasarnya kembali lagi ke badan teman-teman ya. Ibaratnya untuk cepat enggaknya si minuman rimpang ini menyerap ke badan kita. Yang pasti teman-teman harus sabar untuk minum-minum kayak gini. Jadi nggak bisa disamakan badanku dengan badan teman-teman. Dan kalau teman-teman minum minuman rimpang kayak gini, nanti setelahnya ada keluhan, di stop aja. Tapi selama ini 1 tahun aku alhamdulillah nggak pernah namanya udah minum rimpang jadi keleyengan lah, jadi pusing-pusing lah, jadi lemes, jadi kayak gak enak badan atau enggak, justru makin membaik. Jadi pada dasarnya gimana kitanya ya pikirannya. Kalau pikiran kitanya
aku sembuh dengan ini pasti sembuh. Tapi kalau teman-temannya ragu, ya akhirnya juga kesembuhannya juga ragu-ragu. Jadi pada dasarnya kalau teman-teman mau mengkonsumsi minuman apapun, khususnya obat, teman-teman harus yakin, jadi biar minuman ini bisa diajak kerjasama lah, intinya kayak gitu. Nah teman-teman, mungkin seperti itu ya untuk aku bercerita mengenai pengalamanku mengkonsumsi rimpang. Aku jarang terkena batuk pilek ya, pokoknya imun kita itu kayak dijaga. Dan aku tuh jarang banget sekarang semenjak aku minum rimpang, teman-teman percaya dan gak percaya, aku jarang banget masuk angin dan jarang banget dikerik itu teman-teman. Nah teman-teman, mungkin seperti itu ya untuk ceritaku. Semoga bisa bermanfaat cerita ini buat teman-teman. Dan buat teman-teman, saya doakan semoga teman-teman diberikan selalu kesehatan, diberikan umur yang panjang, umur yang berkah, umur yang sehat. Dan saya akan akhiri videonya sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.